Mas Farel, sobat investor kita ini kan banyak banget nih di angkatan COVID-19 ataupun pandemi ya, baru menjadi investor retail di Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak Mas, sebenarnya ARB itu apa dan kenapa harus ARB ada itu ARB? suatu kebijakan ya, di mana saham itu ada limitnya gitu ya, untuk dia naik ataupun dia turun gitu. Jadi harga saham tuh kalau di Indonesia tuh memang ada batasnya, dilimitasi oleh pihak bursa supaya pergerakannya bisa lebih terkendali gitu ya. Naiknya nggak sampai ratusan persen ataupun turunnya nggak langsung aja 50% gitu ya. Nah, dari masing-masing auto reject ini ada macam-macamnya gitu ya. Misalkan di bawah harga 200 itu dia pakai 35 untuk batas atasnya. Untuk batas bawah sekarang semuanya masih di 15% ya. Secara ini kan tahap 1 gitu ya. Kemudian berikutnya ada di limitasi 25% dan juga kalau di atas 5.000 tuh hanya batas atasnya 20% gitu ya. Jadi ini upaya untuk supaya harga saham bergeraknya nggak terlalu volatil gitu ya. Makanya adanya kebijakan ini gitu. Oke, baik. Jadi ARB itu kurang lebih untuk membatasi penurunan harga saham yang anjlok gitu ya, Betul. Mas ya. Ya, Mas Farel, maaf, sinyalnya sepertinya kurang jelas nih, agak Oh ya, sebentar ya. terputus-putus. Ya, sama-sama udah jelas. Iya, masih agak terputus-putus, tapi Oke. so far better sih. Oke, baik. Nah, terus Mas, kalau misalnya kita ngomong-ngomong masalah ARB nih, kemarin kan waktu pandemi ARB ditetapkan hanya minus 7% paling besar ya. Dan itu pun bisa ARB beruntun sampai kurang lebih 7 harian gitu ya, baru locknya kebuka. Nah, sekarang diberitakan bahwasannya ARB 15% nih. Nah, beruntunnya ini ada batas berapa hari nih, Mas? Kalau 15%, soalnya ngeri-ngeri sedap juga Iya, nih 15% 15%. kan ya, jadi lebih volatil pasti pasarnya. Tapi ini juga sebetulnya bisa dipandang secara positif tuh dilihat dari momentum gitu ya. Bagi yang mungkin sedang trading gitu ya. Nah, ini lebih besar gitu potensi untuk cuannya juga gitu. Jadi memang untuk ARB ini memang akan memberikan dampak lebih volatil, tapi ini juga bisa dampak positifnya bisa menjadikan momentum untuk rekan-rekan semua untuk trading. Kalau misalkan fokusnya trading jangka pendek gitu ya, gitu sih. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ARB 15% nih, Mas. Beruntunnya berapa hari sampai locknya kebuka nih, Mas? Kalau 7% kan dia 7 hari gitu ya. Nah, kalau 15% ini berapa lama nih? Mungkin lebih cepat lah, mungkin paling juga 2 atau 3 hari mungkin ya, karena kan 2-3 hari aja kalau 15% terus sudah lumayan kan ya. Jadi mungkin prediksinya di sekitar 2 sampai 3 hari, tapi itu balik lagi ya kinerja emitennya gitu. Kalau memang ada sentimen buruk ataupun ada outflow yang luar biasa besar, yang nggak menutup kemungkinan dia bisa lebih dari 2 sampai 3 hari gitu sih. Oke, baik. Jadi 2 sampai 3 hari udah nggak 7 hari lagi ya. Soalnya kalau 7 hari dikali 15%, Habis kan. bisa-bisa habis semua nih duitnya nih. Nah, kalau misalnya nih Mas, seperti saham-saham teknologi nih, banyak banget nih ya kan yang menjadi korban. Salah satunya Goto yang anjlok 14,97% nih di hari pertama pemberlakuan ARB. Nah, kalau itu tuh hari pertamanya itu sobat investor bakalan langsung dikasih batas bawah 15% juga tetap atau bagaimana nih Mas? Karena Goto udah menunjukkan batas bawah 15%, bener-bener ARB-nya 15% nih Mas. Gimana nih Mas kira-kira cara biar portofolio kita nggak anjlok Nah, lagi kalau nih besok nih? misalkan kita lihat supaya nggak anjlok lagi, kita harus lihat sentimen yang ada ya. Kalau kita tadi fokusnya, contoh kasusnya kita pakai GoTo ya. Nah, kalau GoTo ini kan, karena memang sebetulnya kemarin pada tanggal 31 Mei memang sempat dia naik di perdagangan itu di atas, bahkan dia hampir naik 35% karena kan memang ada flow asing ya, karena dari balancing dari MSCI sendiri gitu ya. Nah, kemudian itu juga mungkin ada flow asing yang masuk ya gitu ya. Jadi ketika besoknya itu koreksi adalah satu hal yang wajar ya. Halo, apakah masih terdengar? Ya, maaf Mas, suaranya putus-putus banget. Suara saya terdengar jelas. Halo, ya. Halo Mas Farel. Apakah sudah terdengar?
masih sedikit putus-putus sih, Mas. Suara saya terdengar jelas Iya, ya? sedikit putus-putus juga sama. Oh, oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya nih, saat ini kan bisa dibilang kondisi pasar sedang volatil nih akibat pemberlakuan ARB 15%. Terkejut lah ya, tiba-tiba dari 7% ke 15%. Nah, kira-kira ini akan berapa lama nih, Mas, kondisi Kalau volatilnya untuk nih, Mas? hasil sendiri mungkin sekitar 1 bulan lah ya. Jadi ini kan untuk supaya semuanya beradaptasi dulu gitu ya. Jadi perkiraan sih sekitar 1 bulan juga mungkin pada investor sudah bisa beradaptasi lah dengan pemberlakuan kebijakan ini gitu. Oke, baik. Jadi kira-kira 1 bulan untuk beradaptasi gitu ya. 1 bulan lagi udah mau masuk September ini. Udah 35% lagi ini. Nah, kalau untuk saham-saham ya, saham-saham apa nih yang patut diwaspadai dengan mulai diperlakukannya ARB 15% ini, Mas? Karena kan dengan pemberlakuan ini, selain melihat fundamental saham, apalagi yang harus diperhatikan oleh Sebenarnya patut investor? diwaspadai itu bisa lihat dari ya, yang beredar di pasar ya. Apalagi kalau misalkan yang kita miliki itu likuiditas dan juga market cap-nya yang kecil. Itu kan bakal gampang banget untuk gerak ya. Jadi kita harus lihat juga rumor yang ada seperti apa gitu ya. Dan kalau kita sebagai investor melindungi diri sendiri, itu kita harus bisa disiplin untuk melakukan stop loss gitu ya. Kalau misalkan memang sudah di luar trading plan kita gitu ya, kita harus mulai disiplin karena sekarang minusnya udah 15% gitu ya, kalau cuma 7% gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita nggak disiplin ya bisa-bisa uang yang kita miliki bisa lebih cepat hilangnya gitu ya. Jadi memang harus dilihat situ ya. Kemudian bisa lihat juga dari sentimen perusahaannya juga gitu ya. Bisa juga lihat juga dari makroekonominya karena itu pasti akan berimpact ke industrinya gitu. Jadi fundamental mungkin bisa lihat ke yang seperti itu gitu ya untuk semua dan juga bisa dilihat dari sentimen makroekonominya gitu. Oke, baik. Jadi bisa dilihat dari sisi sentimen makroekonominya juga. Dan kira-kira kan Mas, kalau misalnya ARB diperlakukan 15% ataupun nanti kembali normal lagi 35%, kira-kira dampak positif apa nih Mas? Apa cuma ada negatifnya doang? Duh, portofolionya jadi Ya, minus sebetulnya banget. kalau kita lihat dampak positif ada sih sebetulnya. Dampak positifnya itu jadi harga bisa langsung bergerak ke yang market mau gitu. Langsung terrefleksi di market tuh memang harga saham ini harusnya di berapa gitu. Jadi nggak berjilid-jilid gitu ya. Nah, sebagai investor kita harus lebih cermat jadinya dalam membeli suatu saham karena dulu mungkin salah pilih saham 7% gitu ya. Kalau sekarang bisa sampai 15% gitu ya. Jadi kita harus cermat lagi dalam memilih satu saham gitu ya. Karena harus diingat juga bagi investor sendiri semua, beli saham itu sama dengan kan kita beli perusahaan ya. Jadi pastikan barang yang dibeli itu sifatnya bagus gitu ya. Mungkin bagi rekan-rekan di sini mungkin bisa lihat juga dari sisi kesehatan dari company yang akan dibeli gitu ya. Nah mungkin bisa lihat juga dari sisi utangnya mungkin gitu ya. Kemudian bisa lihat juga dari profitabilitasnya apakah memang company tersebut di profit atau enggak. Kemudian kita juga bisa lihat dari pertumbuhan growth-nya gitu ya, seperti apa gitu. Karena kalau misalkan suatu company itu bertumbuh tapi growth-nya tidak konsisten, itu akan menghasilkan suatu sentimen yang kurang baik juga gitu ya. Kemudian terakhir mungkin kita bisa lihat value-nya gitu ya, value secara intrinsiknya seperti apa itu nilai intrinsiknya. Mungkin ada yang terbiasa memakai DCF atau mungkin metode yang biasa itu kan relative valuation mungkin ya yang kita lebih paham gitu ya untuk investor ya pakai PE atau PBV itu kan relative valuation. Jadi, tinggal kita lihat gitu ya kalau misalkan udah ada terus value-nya udah murah, nah barulah kita bisa masuk gitu ke company tersebut gitu. Oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya, boleh ya langsung ketik di kolom komentar. Mungkin ada yang mau cek dan recheck portofolionya juga, akan kita tanyakan dengan Mas Farel. Nah, Mas Farel, kira-kira strategi nih, Mas, untuk menghadapi yang 7% dengan yang 15%, apa nih strateginya nih, Mas, Juga perbedaan? untuk strategi sendiri kita harus lebih disiplin aja sih kuncinya ya. Kita harus disiplin dalam kalau misalkan kita trading plan itu di luar gitu ya. Nah itu kita lihat gitu. Kita lihat apakah memang udah di luar
gitu ya. Nah, kita disiplin strateginya, kemudian kita harus lihat lagi secara lebih teliti lagi gitu mengenai industrinya ataupun siklus bisnis seperti apa gitu ya. Karena namanya di pasar saham ini penurunan tuh bisa dalamnya, apalagi sekarang kan di 15%. Jadi memang kuncinya, satu-satunya kunci kita melindungi diri kita sendiri adalah disiplin dalam trading gitu atau dalam investasi. Kalau memang ini udah turunnya di luar prediksi kita, ya kita lebih baik untuk cut loss dulu gitu sih. Oke, baik. Jadi benar-benar harus money management ya Mas ya, apalagi sebentar lagi sudah mau simetris 35%. Nah, kalau misalnya seperti di awal tadi kita berbicara ARB beruntun atau yang namanya berjilid-jilid nih. Kita mau jual juga nggak ada yang beli gitu ya. Nah, kalau ini kita harus menghadapinya gimana nih Mas? Apa benar-benar tunggu ARB-nya selesai? Wah, itu bisa habis sih uangnya, portofolionya Ya, ya. memang kalau misalkan kalau kita lihat seperti itu, memang cara satu-satunya ya kita sebagai investor retail ya kita hanya bisa antri aja gitu ya, kita antri jual gitu ya. Cuman sedikit saran mungkin atau tips ya bagi yang mungkin biasa trading mungkin udah tahu sih, dimana kalau kita ini misalkan ARB berjilid-jilid kayak misalkan 2 atau 3 hari atau 4 hari gitu ya, kita jangan jual langsung di harga ARB di hari tersebut. Contohnya misalkan harga sahamnya mungkin sekarang dibuka di 100, berarti kan mungkin di ARB di 85 ya kan. Nah, kita bisa tunggu jualnya jangan di 85. Misalkan ini udah hari ketiga atau hari keempat, karena biasanya hari pembukaan berjilid itu sempat pasti dia lebih volatil hari itu. Nah, jadi begitu harganya agak naik, kita bisa jual. Jadi kita punya minus itu nggak terlalu dalam gitu loh. Jadi itu mungkin sedikit tips, mungkin bagi yang mungkin senang trading mungkin udah tahu tips ini gitu ya. Jadi nggak langsung jual di tiap hari gitu ya. Jadi memang kita tunggu aja ya. Oke gitu, tunggu jadikan pembelajaran. Yang dimention, yang tadi juga betul, kita lihat manajemennya, apalagi kan resiko lebih besar ya, di all in ataupun masuknya besar sekali jadi gitu ya, jangan gitu. Jadi kita harus masuknya juga secara bertahap aja gitu, karena lebih baik kita ketinggalan cuan sedikit dibanding kita nyangkut di satu saham, itu ya lebih parah kalau kita nyangkut di satu saham gitu sih. Oke, baik. Yang iyanya nanti udah cuan dikit, dikumpul-kumpul, ternyata kena ARB. Aduh, udah habis cuannya. Nah, oke, baik. Mas, kalau misalnya nih, masalah ARB gitu ya. Sobat investor ini kan banyak banget nih gabungan dari COVID-19 gitu ya, investor retail yang baru bergabung di COVID-19. Nah, mereka kan pasti kaget banget ya dengan yang tiba-tiba 15%. Tadi aja ada yang komentar, wah saham ini ARB nih tiba-tiba ini gimana? Nah, kayaknya dia tuh baru investor retail COVID-19. Gimana tuh Mas untuk menghadapi mentalitas? Mungkin bisa sedikit kata-kata gitu ya buat sobat Ya, investor biar nggak shock perlu gitu. diingat ini adalah di bursa saham ini kita harus membeli, ini kan beli saham itu sebenarnya beli company ya. Jadi kita harus ngerti dulu gitu apa yang kita investasikan gitu. Ini produknya apa sih, sahamnya apa sih gitu ya. Dan juga kita punya gitu investasi dan juga trading plan-nya seperti apa. Kita harus ngerti dulu gitu ya. Kemudian yang paling terakhir, yang paling penting adalah investasi dengan yang dingin gitu. Jadi itu untuk mental kita jadi nggak ya kena mental lah. Ya, kalau misalkan kita pakai uang panas atau kita ngerti bisnisnya itu kan lebih bahaya gitu ya. Jadi memang itu sedikit tips ya untuk bagi teman-teman yang mungkin baru mulai investasi di tahun 2020 mungkin atau di tahun pas COVID gitu ya. Nah, jadi memang kita harus ngerti dulu sih apa yang kita beli gitu. Ini yang kita beli itu perusahaan loh gitu ya, bukan untuk spekulasi harga naik atau harga turun. Cuma seperti itu gitu. Jadi cara pandangnya memang harus dirubah gitu. Dengan begitu nanti teman-teman di sini semua mudah-mudahan bisa terhindar dari ARB berjilid-jilid gitu sih. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya nih kita ngebahas tentang proyeksi saham GoTo ya. Saham GoTo ini kan kemarin baru diambil alih nih dengan Mas Patrick Waluyo gitu ya. Kalau misalnya orang yang kaget, wah gila sih Mas Patrick sampai harus turun tangan gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih proyeksi Nah, kalau saham GoTo ke depannya? itu ya, mengenai itu kan diperkirakan sih begitu dia nanti ganti akan lebih memberikan dampak positif ya ke kinerja GoTo ya, karena pengalaman dan dedikasinya yang dimiliki dalam waktu membesarkan Gojek sendiri gitu ya. Nah, di
Pak Patrick Waluyo ini juga merupakan co-founder dan juga kan managing partner dari Noxa Group ya, yang salah satu perusahaan yang pertama kali investasi di Gojek itu perusahaan dia dulu gitu ya. Nah, Patrick Waluyo juga ini yang dulunya merupakan atasan dari CEO yang sekarang gitu ya, dia juga ikut membesarkan Gojek kok hingga akhirnya bisa merger dan juga IPO itu dengan Tokopedia ya mergernya, kemudian bisa IPO yaitu kan karena dia juga gitu ya. Nah selain itu juga Patrick Waluyo juga memiliki banyak pengalaman nih di industri keuangan gitu ya, seperti di Pacific Century Group dan juga Goldman Sachs gitu ya. Jadi kalau kita lihat prospeknya gitu ya pada kuartal 1 kemarin, Goto kan masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik gitu ya dengan mencatatkan perbaikan dari adjusted EBITDA gitu ya yang meningkat sebesar 67% secara year-on-year gitu ya. Nah itu kan sejalan gitu dengan strategi GoTo yang fokusnya untuk mencapai adjusted EBITDA yang positif di kuartal 4 2023 ini gitu ya. Salah satu caranya adalah untuk melakukan efisiensi dan juga mengurangi cash burning gitu ya dengan fokus kepada pelanggan-pelanggan yang setianya gitu ya. Nah kalau kita juga dari service-nya ya, demand-nya masih tinggi gitu dari e-commerce gitu ya. Terus juga on-demand service-nya masih tinggi dan juga financial service-nya masih oke gitu ya. Dan juga inisiatif GoTo untuk mencapai profitabilitas ini kan sangat menggebu-gebu ya. Jadi GoTo tuh menurut kami sendiri dari OCBC Sekuritas memiliki prospek yang cukup baik gitu ya untuk kedepannya gitu. Jadi mungkin ini salah satu tindakan yang sentimen yang positif lah dia menjadi CEO GoTo yang baru. Oke, baik. Semoga dengan bergabungnya Mas Patrick Waluyo benar-benar memberikan sentimen positif. Karena kalau misalnya kita ngebahas tentang demand GoTo, sebenarnya masih banyak banget yang ngebutuhin Gojek gitu ya. Kayak saya sendiri aja tuh sangat ngebutuhin ojek online loh. Kalau nggak ada ojek online, aduh saya juga nggak tahu nih mau kemana-mana harus naik apa gitu. Nah, Mas Vero, kalau misalnya kita ngebahas tentang saham jangka panjang nih, kalau kayak perbankan kita tahu sendiri ya, ada BBCA, BMRI, BBNI, dan lain-lainnya yang bisa kita investasi untuk jangka panjang. Nah, selain di perbankan nih Mas, kira-kira saham apa yang bisa untuk benar-benar jangka panjang lihat gitu? Nih jangka panjang itu kita bisa lihat yang konglomerasi itu bisa dilihat dari Astra ya, di mana dia salah satu market leader ya di perusahaan otomotif dan juga dia sangat banyak itu lini anak usahanya juga gitu. Jadi Astra ini konglomerasi yang salah satu yang lumayan kuat gitu ya. Jadi bisa dilihat kemudian mungkin kalau dari semen itu mungkin bisa melihat INTP gitu ya, di mana ada berbagai sentimen kayak misalkan IKN atau dan sebagainya itu bisa lihat INTP. Nah kalau untuk yang komoditas mungkin sekarang kan bukan waktunya call lagi ya. Kita ini bullish atau optimis di industri nikel gitu ya, di mana untuk sahamnya mungkin bisa Antam juga Inco gitu ya, karena kan nikel ini satu barang untuk EV ya, salah satu bahan dasar untuk baterai dari electric vehicle gitu. Jadi mungkin bisa lihat Antam dan juga Inco. Iya, baik. Kalau misalnya Antam itu bukannya nggak bisa untuk jangka panjang ya, karena kan pergerakannya Ya, sangat volatil kalau gitu kita kan. lihatnya dari nikelnya sendiri gitu ya, karena dia mungkin untuk Antam dan Inco ini untuk dari nikelnya ini salah satu yang baik gitu ya, yang cukup baik gitu. Jadi ini mungkin kita bisa mungkin yang tadi kita ada Astra, ada INTP gitu ya, itu bisa kita masukkan. Dan juga kalau misalkan dari teman-teman sini yang senangnya cyclical komoditas, itu mungkin bisa Antam ataupun Inco gitu, dengan menghindari batu bara ya, karena kita sendiri beres di batu bara karena kita lihat industrinya dan juga harga coal sekarang udah mulai turun gitu ya. Dan juga nanti kan di 2030, 2040 udah mulai terbatas penggunaan coal tergantikan dengan energi terbarukan. Jadi kita lebih menyarankan untuk kalau mau yang komoditas itu bisa pilih di yang bergerak di nikel gitu ya. Tapi memang kalau untuk Antam nikel pasti volatil, lebih volatil dibandingkan Astra gitu ya, yang dimana dia lebih bisa gitu ya, ataupun ya perbankan. Oke, baik. Nah, Mas ada pertanyaan dari sobat investor dari Ardianti. Kalau BBHI gimana nih Oh, Mas? BPI ini yang naiknya signifikan ya. Kemarin ya, mungkin dia udah 1 minggu dia naik terus gitu ya. Mungkin naiknya udah sampai 70% barangkali. Karena akhirnya dia udah naik 20%. Terus kemarinnya lagi ada 18%, kemarinnya 13%. Mungkin saat ini adalah segmen dari bank digital gitu ya. Memang kita bisa lihat gitu ya. Nah, untuk BPI sendiri sih kalau kita lihat,
kalau secara valuasi atau secara fundamental memang harga segini udah lumayan mahal ya. Tapi kalau secara teknikal ya, kita bisa lihat untuk saham BBHI ini ya, selagi volumenya masih lumayan tinggi, ini kita masih bisa hold sih untuk saham ini. Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk jual bagian gitu, karena dia kan udah di harga 1.800 ya ini ya, udah lumayan cukup tinggi gitu kenaikannya gitu. Jadi bisa untuk pertimbangkan untuk take profit sebagian, karena naiknya ini udah lumayan tinggi gitu ya untuk BBHI sendiri. Oke, baik. Kalau BBHI memang benar-benar udah naik tinggi ya, jadi mungkin waktunya koreksi sedikit. Nah, Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari Sana Safira Zula. Kalau saham Sage gimana, Mas? Gimana? Ya, Mas. Sorry. Farel. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Sana Safira Zula. Kalau saham Sage Oke, gimana? kalau Sage ini kan memang sahamnya ini terbilang lumayan, dia saham baru ya, memang ya dia baru IPO kan untuk saham ini ya, dan mungkin ini sekarang ARB lumayan gitu ya, dia sampai auto reject bawah gitu, sekarang udah ada di angka 68 gitu ya. Nah, lebih baik sih kalau saham-saham seperti ini, kalau memang kita belum punya ya kita bisa pilih saham yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur punya, mungkin kita bisa kalau bisa keluar ya kita lebih baik keluar dulu sih, karena ini penurunannya aja sudah lebih dari 66% gitu kita lihat ya, gitu ya, karena dia ARB terus nih dari tanggal 7 gitu ya, gitu. Kemarin sempat sih cuman minus 1,25%, cuman ya kalau lebih baik sih, karena ini secara fundamental kita nggak bisa banyak komen karena ini kan company baru ya. Tapi kalau dan juga di bidang properti dan juga ada estate ya, di mana yang gede-gedenya aja ya di situ-situ aja harganya gitu ya. Jadi kalau secara fundamental kita nggak bisa terlalu banyak komen, tapi secara teknikal ini juga udah IPO juga ya, kita nggak bisa analisa secara kemarin-kemarin kan, ini saham baru. Jadi kalau lebih baik dipertimbangkan untuk menjual sahamnya gitu sih. Oke, baik. Bisa jadi yang nanya ini, yang ikut IPO tapi terlambat jual, so otomatis portofolionya lagi minus ya, nih, Mas. Bisa dijual aja gitu ya. Kalau kita lihat ya, kita ya jadikan pembelajaran aja gitu. Jadi next time kalau mungkin memang ilmunya memang belum kita terlalu pahami, saran dari saya sih kita hindari saham-saham yang baru IPO gitu ya. Kita main dulu di saham-saham yang besar. Kalau kita ilmunya sudah mulai ada, barulah kita bisa mencoba untuk saham-saham IPO. Karena ini kita memakai metode yang lebih advance ya untuk melihat yang IPO gitu ya. Gitu sih. Dan juga ini nggak ada waran, jadi lebih volatil. Oke. Baik. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari @dkw211. Kalau MBMA gimana pergerakannya? Untuk MBMA ini kita lihat secara fundamental ini bagus ya untuk MBMA sendiri ya. Mungkin kita nggak bisa terlalu detail ya untuk MBMA ya. Ini kan satu grup sama MDKA gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini prospeknya masih bagus lah. Terus secara teknikal memang kita nggak bisa jawab karena ini kan juga baru listing ya. Tapi kalau secara fundamental ini salah satu company yang cukup atraktif lah. Jadi mungkin bisa dilirik atau mungkin bisa dicicil lah untuk company ini gitu. Yang penting money management kita harus paham ya. Jangan dengan satu saham bagus kita langsung taruh semua uang kita gitu ya. Jadi memang masuknya secara bertahap, dan juga jangan lupa kita harus uang dingin karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di market gitu ya. Oke, secara fundamental untuk MBMA oke ini. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari ada pertanyaan selanjutnya dari Vita Aulian. Kalau GTRA gimana? Oke, ini kalau untuk GTRA ya, kita lihat ya, ini juga sama ya, company yang baru IPO, kita nggak bisa banyak ngomong mengenai fundamental atau apalagi teknikalnya. Tapi kalau dilihat dari sini sih mungkin ini udah mulai konsolidasi ya, dia udah mulai nggak turun terus gitu. Jadi kalau punya IPO ya mungkin masih bisa keep lah untuk saham ini gitu ya. Tapi kalau yang baru masuk mungkin bisa tunggulah sahamnya gitu ya di sekitar 300, mungkin bisa lihat dengan
plan yang strategisnya ya. Ingat ya, kita kalau mau trading tuh harus ada trading plan-nya. Kalau dia nembus berapa, penutupan di bawah berapa, kita harus cut loss. Tapi kalau misalnya dia udah nyampe targetnya berapa, kita harus take profit gitu sih. Gitu aja untuk kita ya, Kak.